Penjelasan Tan Malaka tentang filsafat. Ketika menonton pertandingan sepak bola, kita perlu memisahkan pemain berdasarkan tim mereka untuk memahami permainan dan menentukan siapa yang menang atau kalah. Begitu pula dengan mempelajari filsafat, kita perlu memisahkan antara pikiran para ahli filsafat untuk memahami konsep dan teori mereka. Friedrich Engels sebagai pemandu untuk memahami filsafat, terutama dalam konteks materialisme dialektis. Engels dikenal sebagai teman dekat dan kolaborator Karl Marx, yang terkenal sebagai bapak materialisme dialektis. Peran Engels dalam melanjutkan karya Marx dan menulis buku-buku filsafat yang penting. Kontribusi Engels dalam menulis buku-buku filsafat seperti Anti-Darwin dan Darwin Patriots, serta perannya dalam melanjutkan penulisan Das Kapital setelah Marx meninggal. Prinsip Saprat yang dikembangkan oleh Marx yang merujuk pada nilai yang dihasilkan oleh buruh tetapi dimiliki oleh kapitalis. Friedrich Engels sebagai CEO kreator bersama Karl Marx mempopulerkan paham dialektis, materialisme, dan komunis dengan bahasa yang jelas dan efektif. Engels membagi para ahli filsafat menjadi dua barisan utama, idealis dan materialis. Engels membagi para ahli filsafat menjadi dua baris, yaitu kaum idealis umum yang memahami kepada kaum yang berpunya dan berkuasa, sedangkan kaum materialis memihak pada proletar dan kaum tertindas. Perbedaan antara kedua baris ini kadang-kadang tersembunyi, tetapi kadang-kadang terbuka dan jelas, sesuai dengan perjuangan politik antara proletar dan kapitalis. Beberapa ahli filsafat dapat memiliki posisi yang ambigu dengan idealisme di luar dan materialisme di dalam, atau sebaliknya. Sebagai contohnya adalah Spinoza, yang kadang-kadang dianggap materialis di luar tetapi idealis di dalam. Engels membagi para ahli filsafat menjadi dua barisan, dengan idealis seperti Plato, Hamann, Berkeley, Engels, serta materialis seperti Heraklit, Demokrit, Epokrit, Diderot, dan Marx. Engels. Ada banyak ahli filsafat yang memiliki posisi campuran antara idealisme dan materialisme. Musuh proletar seringkali salah mengartikan materialisme sebagai ilmu yang hanya mencari kesenangan hidup tanpa batas, sedangkan idealisme dianggap sebagai ilmu yang berdasarkan kesucian dan budaya yang tinggi. Pengertian ini tidak akurat dan sering digunakan untuk memojokkan kaum materialisme. Banyak idealis yang tidak sesuai dengan stereotip yang diberikan, sedangkan banyak materialisme yang hidup sederhana, setia. Perilaku seseorang tidak selalu sesuai dengan paham filsafat yang dianutnya. Engels membagi para ahli filsafat menjadi dua barisan berdasarkan sikap mereka terhadap persoalan fundamental. Mana yang lebih dahulu, pikiran atau benda? Idealisme berpendapat bahwa pikiran terlebih dahulu, sedangkan materialisme berpendapat bahwa benda lebih dahulu. Pembagian ini membantu memahami perbedaan antara kedua paham filsafat tersebut. Perilaku seseorang seperti kesederhanaan atau kemewahan tidak selalu terkait dengan pemahaman filsafat menurutnya, melainkan lebih bergantung pada watak dan pendidikan yang dipilihnya. Dengan menggunakan pembagian yang dibuat oleh Engels, filsafat menjadi lebih mudah dipahami. Dengan memahami salah satu contoh filsafat seperti David Hume sebagai idealis, kita dapat memahami karakter umum dari paham idealis dan bagaimana ia berbeda dengan materialisme. Pembagian ini membantu memahami seluk-beluk filsafat dan karakteristik para ahli filsafat. Menurut David Hume, ketika kita memahami diri sendiri, kita hanya menemukan atau kumpulan pengertian dari gambaran tentang benda-benda di sekitar kita. Ketika Hume ingin mengetahui tentang benda seperti jeruk, yang ia sadari hanyalah sifat jeruk yang dapat dirasakan melalui indera seperti rasa, kulit, berat, warna, dan bunyi. Menurut Hume, semua sifat-sifat jeruk dapat dirasakan melalui indera hanya ada di dalam diri kita sendiri, bukan pada jeruk itu sendiri. Bunyi ini ada di telinga, berat ada di tangan, luka ada di mata, dan rasa ada di lidah atau ujung jari. Semua sifat-sifat ini kemudian direkam oleh otak menjadi pengertian atau konsep. Menurut Hume, jeruk sebagai benda tidak ada bagi kita. Yang ada hanya ide, pikiran, dan pengertian tentang jeruk. Begitu pula dengan benda-benda lain seperti lembu, bumi, bintang, dan bahkan orang lain, yang hanya ada ide tentang benda-benda tersebut dalam pikiran kita. Menurut Hume, lain juga hanya ada sebagai ide atau gambaran di dalam pikiran kita. Misalnya, Hume ada sebagai gambaran di dalam pikiran Smith, dan Smith hanya ada sebagai gambaran di dalam pikiran Hume.
Dengan demikian, Haman membatalkan adanya benda-benda dan dirinya sendiri sebagai entitas yang nyata. Dengan logika ini, Haman membatalkan adanya dirinya sendiri sebagai ahli filsafat yang nyata. Yang ada hanyalah gambaran tentang Haman di dalam pikiran orang lain. Dengan demikian, Haman menunjukkan bahwa kita dapat memahami benda-benda atau diri sendiri secara langsung, melainkan hanya melalui gambaran atau ide yang ada di dalam pikiran kita. Idealisme seperti yang dianut oleh David Hume memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu membatalkan adanya benda dan diri sendiri. Dengan memisahkan ide dari benda dengan menganggap ide sebagai yang pertama, Hume membatalkan dirinya sendiri dan filsafat idealisme. Setelah Hume, filsafat idealisme dapat dikatakan sudah mati, tetapi ide lama dapat muncul kembali dalam bentuk-bentuk baru. Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman, menghidupkan kembali ide-ide Haman, tetapi dengan memodifikasi yang membuat tidak sepenuhnya mengikuti konsekuensi Haman. Kant berpendapat bahwa kita dapat mengetahui benda melalui panca indera, tetapi bendanya sendiri tidak dapat diketahui. Kaum materialis berpendapat bahwa pengetahuan melalui panca indera sudah cukup, tetapi Kant tidak puas dengan itu dan mencari cara untuk menyembunyikan ketidakpastian dengan benda itu sendiri. Engel menjawab kritik Kant dengan menyatakan bahwa benda sendiri yang tidak diketahui secara bertahap menjadi benda untuk kita artikan, yang artinya benda yang awalnya tidak diketahui secara langsung dapat menjadi diketahui melalui pengalaman dan pengetahuan sehari-hari. Penjelasan Engel tentang Descartes sebelumnya sulit ditemukan, tetapi sekarang dapat dipahami sebagai jawaban yang tepat untuk kritik Kant. Engel memberi jawaban yang singkat dan tepat untuk masalah yang diangkat oleh Hume. Jawaban Engel tentang Descartes yang menjadi Descartes dapat diartikan sebagai proses pengetahuan yang terus berkembang. Contohnya, air yang dulu dianggap sebagai barang ajaib sekarang dipahami sebagai komposisi hidrogen dan oksigen dengan sifat-sifat yang dapat diukur dan dipahami melalui panca indera dan peralatan ilmiah. Pengetahuan tentang alam dan zat yang ada di dalam telah berkembang. Dulu nenek moyang kita hanya mengenal 4 zat, yaitu tanah, air, api, dan udara. Sekarang kita mengetahui 92 zat asli atau elemen yang dapat kita memeriksa dan memanfaatkannya dengan menggunakan panca indera dan peralatan ilmiah yang canggih. Zat-zat yang kita ketahui dapat dipadukan dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kesehatan, makanan, maupun kesenangan. Namun ada juga yang memanfaatkan untuk bertujuan perang dan kekerasan. Pengetahuan dan teknologi terus berkembang, dan kita dapat mengharapkan penemuan-penemuan baru yang lebih baik. Dengan kemajuan dan pengetahuan serta teknologi, benda sendiri yang sebelumnya tidak diketahui secara bertahap menjadi untuk benda yang kita artikan sebagai benda yang sebelumnya dianggap misterius dan dapat dipahami melalui kontrol melalui pengetahuan dan peralatan ilmiah. Engel adalah seorang idealis yang sangat licin dan pandai menggunakan dialektika dan logika. Meskipun Marx telah meninggalkan idealis dan menjadi marxis, ia masih terpengaruh oleh gagasan-gagasan Engel. Engel memiliki pengaruh yang kuat pada filsafat dan pemikiran Marx. Engel memiliki pandangan yang kompleks tentang filsafat dengan menggunakan metafora sayaptis, antitesis, dan badan sensis untuk menggambarkan persis dialektika. Absurd ide adalah yang membedakan benda menjadi realitis dan bahwa absurd ide ini membuktikan sejarah dan tergambar pada filsafat. Menurut Engel, sejarah dunia dan masyarakat dibuat oleh absurd ide dan bahwa absurd ide ini tergambar pada filsafat. Engel percaya bahwa negara adalah penjabaran atau perwujudan dari absurd ide. Absurd ide adalah sebagai sesuatu yang tunggal, sempurna, dan tidak terikat pada hukum, sebab, akibat, hidup dan mati, ataupun waktu dan tempat. Absurd ide dalam pandangan Engel sama dengan metafisika, yaitu sesuatu yang di luar ilmu pengetahuan. Absurd ide ini sebagai rohani yang dicari sebagai mistikus murid tarikat Hindu. Seorang materialis besar awalnya menggunakan dialektika sebagai kontribusi Marx dan Engel, tetapi kemudian meninggalkan dialektika dan hasilnya dianggap sebagai baik oleh Engel. Kritika setelah meninggalkan dialektika dianggap memiliki pemeriksaan yang jauh
terbelakang dari Angel. Angel dianggap oleh kaum materialis sebagai kaum filsuf, sebagai kompleks dan pengaruh, tetapi dengan pandangan yang berbeda tentang realitis dan sejarah.